Pemirsa, Indosiar kita awali dengan informasi terkait dengan aksi protes warga dan mahasiswa di Desa Rantai Bala, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terkait dengan penebangan tanaman cengkeh yang dilakukan oleh karyawan perusahaan PT MDA. Dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian dengan tembakan gas air mata. Aksi protes yang dilakukan warga dan mahasiswa di Desa Rantai Bala dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian dengan tembakan gas air mata. Akibatnya, sejumlah pendemo mengalami sesak napas. Warga dan para mahasiswa melakukan aksi protes sejak 2 hari terakhir pasca beredarnya video viral penebangan tanaman cengkeh yang dilakukan oleh karyawan perusahaan PT MDA. Perusahaan tambang emas yang melakukan eksplorasi selama 40 tahun kini tengah dalam proses pembebasan lahan. Namun kompensasi yang diberikan perusahaan dinilai tidak sebanding, sehingga sebagian petani menolak ganti rugi dengan meminta nilai lebih dari tawaran pihak perusahaan. Sebelumnya, pendemo juga telah melancarkan protes di depan kantor DPRD dan Mapolres Luwu. Pihak perusahaan hingga kini masih enggan memberikan keterangan resmi, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Namun secara tertulis, pihak perusahaan mengaku berkomitmen memastikan setiap proses pembebasan lahan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang pelajar SMP tewas mengenaskan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban ternyata dikeroyok oleh geng motor. Sebanyak 9 pelaku ditangkap polisi dan 6 diantaranya masih di bawah umur. Sejumlah mama marah saat polisi menggelandang pelaku penganiayaan pelajar SMP hingga tewas di Polres Tasikmalaya. Sejumlah keluarga korban lainnya terus berteriak dan berusaha mendekati para tersangka. Keluarga korban segera diamankan polisi. Jasad Gaswan Gaisan Muhammad Syakiri, 14 tahun, ditemukan di Jalan Lejen Masudi, Ciberem. Hasil penyidikan, korban ternyata tewas dianiaya. Polisi pun mengamankan 9 tersangka, terdiri dari 3 pria dewasa, sementara 6 tersangka lainnya masih di bawah umur. Sebelumnya jasad korban tergeletak bersimbah darah di jalan. Polisi melakukan olah TKP dan menyatakan korban tewas akibat luka parah di kepala. Hasil penyidikan, korban diadang sekelompok remaja yang sudah membawa bambu, kayu, dan batu besar. Motif penganiayaan pada pemotor yang menggunakan knalpot bising. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Sementara menyusul beredarnya video asusila antara guru dan anak didiknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gorontalo menjamin hak pendidikan bagi siswa yang terlibat kasus tersebut. Setelah pemeriksaan kepolisian terkait kasus video asusila oknum guru dan siswi di salah satu sekolah di Gorontalo, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gorontalo akan melakukan pendampingan terhadap siswi yang terlibat agar tidak mengalami trauma. Selain itu, Dinas PPA Kabupaten Gorontalo juga akan berupaya siswa terkait tetap melanjutkan pendidikan. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan nanti setelah ini kan masih masa pemeriksaan secara BAP. Sesudah itu kita akan asesmen dengan psikolog untuk mengangkat ketegangannya, kemudian memulihkan kembali keadaan psikologi. Hak pendidikan korban bagaimana, Bu? Ya, jelas itu yang utama, tetap kita melindungi korban harus tetap ke sekolah. Nanti kita koordinasi dengan pihak sekolah. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga menghimbau agar masyarakat menghapus dan berhenti menyebarkan untuk melindungi hak dan psikologis anak. Sebelumnya, petugas Satreskrim Polres Gorontalo melakukan penyelidikan video asusila guru dan siswi di Gorontalo yang viral di media sosial. Pemeriksaan pelaku dan korban bermula setelah Polres Gorontalo menerima laporan dari paman korban terkait video asusila yang viral di Gorontalo. Pada awal tahun 2022, korban inisial PB sudah memang menjalani hubungan yang dekat dengan tersangka DH, kemudian berlanjut seterusnya sampai terjadi yang sesuai dengan rekan-rekan mengetahui. Saat ini Satreskrim Polres Gorontalo Kota sudah menetapkan oknum guru berinisial DH sebagai tersangka yang dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara.
Dari Kabupaten Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi terus bergulir dan saat ini 17 anggota polisi sudah diperiksa di Propam Polda Metro Jaya. Anggota polisi yang jalani pemeriksaan di Propam Polda Metro Jaya terkait tewasnya 7 remaja di aliran Kali Bekasi bertambah menjadi 17 orang. Namun, hasil pemeriksaan belum bisa diumumkan apakah ada dugaan pelanggaran kode etik atau tidak, lantaran penyelidikan masih berlangsung. Sementara 10 orang yang berada di lokasi kejadian juga masih menjalani pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan remaja yang diamankan, mereka menggunakan kode pesta ulang tahun untuk melakukan aksi tawuran. Kode ini digunakan agar tak dicurigai keluarganya saat pamit. Yang 10 itu, 7 ini 7 masyarakat yang diamankan dan ada yang diselamatkan juga itu diperiksa, dan 3 tersangka. 3 tersangka yang bawa senjata tajam yang saat ini disidik oleh Polres Metro Bekasi itu juga diperiksa. Jadi total ada 27. Sebelumnya, 5 jasad korban yang sudah teridentifikasi tim forensik diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Kelima jasad yang semuanya masih berusia 15 tahun adalah Vino Satriani, Muhammad Farhan, Rizky Ramdan, Reski Dwi Cahyo, Rido Darmawan. Seluruh jasad berhasil dicocokkan identitasnya berdasarkan tes DNA, data gigi, dan ciri fisik sesuai data dari keluarga. Di Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Rido Darmawan, salah satu dari 7 remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, hari ini dimakamkan. Suasana haru menyelimuti proses pemakaman Rido Darmawan, salah satu dari 7 remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi pada beberapa waktu yang lalu. Usai disolatkan jenazah, Rido langsung dikebumikan di Taman Makam Anggrek Tambun, Bekasi, Jawa Barat, tidak jauh dari kediaman korban. Kepergian Rido tidak hanya menyisakan kesedihan bagi keluarga saja, namun para kerabat dan sahabat juga turut merasa kehilangan. Di mata keluarga dan juga sahabatnya, Rido merupakan sosok pendiam dan agamais. Bahkan dirinya bersama dengan kakaknya juga aktif sebagai remaja masjid di berbagai kegiatan keagamaan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Salam Rahmat, yang berada di kawasan salah satu rumah duka korban tewas di Kali Bekasi. Baik, selamat siang Salam, bisa ceritakan kondisi terkini dari rumah duka korban tewas di Kali Bekasi. Apakah korban sudah dimakamkan? Silakan. Iya, Nata, baru saja dapat kami informasikan bahwa saat ini kami sedang berada di pemakaman korban atas nama Rido Darmawan. Ini sudah dimakamkan kurang lebih pada pukul 8.30 pagi hari tadi di kawasan Bekasi, Jawa Barat, di mana dapat kami informasikan kepada Anda bahwa tadi dari pihak keluarga maupun juga dari sanak saudara maupun juga dari para sahabat ini turut mengantarkan Rido Darmawan ke peristirahatan terakhirnya yang berada di kawasan Makam Anggrek di kawasan Bekasi, Jawa Barat, di mana dapat kami informasikan kepada Anda, Nata dan juga pemirsa, bahwa baik dari keluarga maupun juga dari para sahabat ini mengaku merasa kehilangan atas kepergian Rido Darmawan yang mereka memang mengenangnya sebagai sosok yang pendiam namun juga agamais begitu ya, bahwa disampaikan juga baik dari pihak keluarga tadi menyebutkan begitu bahwa dari Rido Darmawan ini memang kerap aktif begitu di berbagai kegiatan keagamaan. Bahkan dari kakaknya pun ini juga turut serta begitu ya terkait dengan kegiatan keagamaan yang memang dilangsungkan baik bersama Rido maupun juga bersama teman-teman Rido lainnya, yang bahkan dari informasi yang kami dapatkan bahwa Rido sejatinya ini merupakan anak yang kerap kali berada di dalam rumah maupun juga hanya sesekali keluar rumah untuk bermain bola yang berada di kawasan masjid dekat rumahnya. Beliau pun juga ternyata aktif begitu ya di kegiatan keagamaan, baik menjadi muazin di masjid maupun juga mengikuti
kegiatan seperti hadroh maupun juga kegiatan Maulid Nabi lainnya begitu yang memang rutin dilakukan oleh Ridho dan juga kakaknya maupun juga bersama teman-temannya. Kepergian Ridho ini memang menyisakan duka dan juga tangis pilu baik dari pihak keluarga maupun juga dari pihak sahabat dekat Ridho yang memang sangat merasa terpukul atas kepergian Ridho yang mereka memang tidak menyangka hingga detik ini pun Ridho ini pergi dengan begitu cepat. Yang bahkan kalau dari pantauan kami di lapangan memang kalau dari informasi begitu dari pihak keluarga sejatinya untuk pemakaman sendiri ini memang dijadwalkan pada malam hari tadi seharusnya, namun karena terkendala akibat cuaca buruk akibat hujan yang cukup deras di kawasan tempat kami melaporkan saat ini sehingga ini diurungkan niatnya dan menjadi dimakamkan pada pagi hari tadi kurang lebih pada pukul 8.30 pagi tadi. Memang dari pihak keluarga ini tidak akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan menganggap kejadian ini sebagai musibah yang mereka bisa ambil hikmahnya begitu secara dalam baik dari pihak keluarga maupun juga dari sanak saudara ataupun juga dari sahabatnya Ridho Darmawan sendiri. Nata. Baik, terima kasih Salam Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Pusdokes Polri mengatakan dari pemeriksaan 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat tidak ditemukan luka. Diduga ke-7 remaja itu tewas tenggelam. Hari ini tanggal 26 September 2024 pukul 15 tadi, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi 5 jenazah, yaitu 1. Jenazah nomor PM 0047 cocok dengan data AM nomor 004, teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan, laki-laki 20 tahun, alamat Gang Makam Pedurenan, RT 01 RW 02 Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, sidik jari, data gigi, ciri medis, dan properti. 2. Jenazah nomor PM 0043 cocok dengan data AM nomor 003, teridentifikasi sebagai Rizky Ramadan, laki-laki 15 tahun, dengan alamat Ciketing Selatan, RT 002 RW 07 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti. Ketiga, jenazah nomor PM 0044 cocok dengan data AM nomor 007, teridentifikasi sebagai Ridho Darmawan, laki-laki 15 tahun, alamat Kampung Gedung Gede, RT 03 RW 016, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti. Nomor 4, jenazah nomor PM 0046 cocok dengan data AM nomor 005, teridentifikasi sebagai Reski Dwi Cahyo, laki-laki 16 tahun, alamat Ciketing Selatan, RT 003 RW 07 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti. 5. Jenazah nomor PM 0049 cocok dengan data AM nomor 006, teridentifikasi sebagai Vino Satriani, laki-laki 15 tahun, alamat Kampung Kelapa 2 RT 008 RW 09 Desa Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan DNA, data gigi, ciri medis, dan properti.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, mendekati pelantikan calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang, bongkar pasang kabinet gemuk terus dikebut. Selain bocoran sejumlah menteri dan lulusan Taruna Nusantara, perombakan di kementerian juga santer terdengar. Jelang dilantiknya calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran, santer terdengar bongkar pasang kabinet gemuk yang akan dijalankan pemerintahan baru. Beredar bocoran, sejumlah nama yang akan dipilih menjadi menteri di kabinet Prabowo alias Kabinet Zaken. Di antaranya 4 jabatan menteri yang bakal disanding sosok lulusan SMA Taruna Nusantara, Magelang. Sudaryono merupakan wakil Menteri Pertanian yang saat ini sedang menjabat. Simon Aloysius, Menteri dikenal sebagai Komisaris Utama Pertamina. Oki Muraza merupakan peneliti di bidang teknik kimia. Rahmat Kaimudin dikenal sebagai Direktur PT Bukalapak. Presiden Jokowi pun merespon wacana jumlah kabinet gemuk yang akan membentuk 44 kementerian. Ditanyakan presiden terpilih, kok ditanyakan kepada saya. 44 kementerian, Pak. Ditanyakan ke presiden terpilih, itu hak prerogatif kewenangan di presiden terpilih. Ya, karena sudah diberi mandat, diberi amanah oleh rakyat. Prabowo pun juga berencana merubah nama kementerian dan memecah sejumlah kementerian untuk mengisi kursi kabinetnya. Dengan wacana 44 kementerian, artinya akan ada penambahan 10 pos kementerian dibanding kabinet Presiden Jokowi yang berjumlah 34 kementerian dalam 2 periode. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemberhentian anggota DPR terpilih dari PDIP Tia Rahmania pasca mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron viral di media sosial. Namun PDIP menegaskan keputusan pemberhentian Tia tidak ada hubungannya sama sekali dengan kritikan yang dilayangkan ke Nurul Gufron. Pak Nurul Gufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak. Bagaimana Bapak bisa lolos Dewan Etik, kemudian dipetun sukses. Bagaimana kasus Bapak memberikan rekomen pada ASN. Bisa cari tolong dihargai forum ini, Bu. yang memberikan nilai-nilai baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Baik, terima kasih Bu. Itulah momen viral saat Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam agenda pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional. Pasca video viral tersebut, PDIP memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmania dari keanggotaan partai digantikan Boni Triana. Namun ditegaskan bahwa pemberhentian tidak ada hubungannya dengan mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron tersebut. Pergantian ini telah diputuskan Mahkamah Partai terkait perselisihan perhitungan suara di Dapil Banten 1. Ya memang di internal partai kita mempunyai Mahkamah Partai yang bisa memutuskan secara internal terkait apakah salah satu caleg dari internal bisa kemudian dilantik atau tidak dilantik. Tapi bagaimana detailnya silakan tanyakan kepada DPP Partai. Bu, kami dapat informasi alasannya karena 2 caleg itu diduga menggelembungkan suara di Dapil Banten dan Jawa Tengah. Itu benar nggak Bu? Silakan tanya ke DPP Partai. Ya? Ada nggak, mungkin tadi untuk kejadian tadi ya, kita ada anggapan juga kalau gara-garanya itu soal apa mengkritik KPK Nurul Gufron ini nggak ya Bu ya? Nggak ada hubungannya, jadi nggak ada hubungannya. Ini jangan kemudian ada salah pengertian, ini ada sepertinya ada perbedaan atau ada ketidaksukaan antara partai politik dengan KPK, tidak ada hubungannya. Berarti memang proses internalnya juga sudah berjalan sebelumnya juga ya? Silakan tanya ke DPP Partai. Sementara itu, Boni Triana melalui akun X-nya menjelaskan telah mengetahui keputusan partai pada 11 September 2024. Atau 2 minggu sebelum video Tia Rahmania mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron.
PDIP diketahui memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmania dari keanggotaan partai berdasarkan surat keputusan Ketua KPU Muhammad Afifuddin. Tia Rahmania digantikan Boni Triana yang berasal dari daerah yang sama. Sementara itu pemirsa, pasca PDIP memecat anggota DPR terpilih Tia Rahmania dari keanggotaan partai melalui kuasa hukumnya. Juprianto Purba merespon pemecatan kliennya dan mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Partai tidak sesuai fakta dan sebuah fitnah. Melalui pernyataan tertulis, pihak Tia menepis keputusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan yang menyatakan Tia telah melanggar etik dan disiplin karena dugaan penggelembungan suara. Menurut kuasa hukumnya, Juprianto Purba sesuai dengan keputusan Bawaslu daerah bahwa pelanggaran administratif pada pihak negara bukan pada Tia. Dirinya menambahkan bahwa tindakan Mahkamah Partai PDIP adalah fitnah dan kejahatan pada kehormatan seseorang. Atas hal tersebut, Tia melapor ke Barreskrim Polri. Presiden terpilih Prabowo Subianto segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Meskipun tidak diungkapkan kapan waktu pertemuannya, namun bisa dipastikan Prabowo Mega akan bertemu di tempat yang asik dengan santapan yang sudah ditentukan. Presiden terpilih Prabowo Subianto diagendakan segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Pertemuan keduanya berdasarkan komunikasi yang telah dijalin antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan secara intens. Menurut Puan, Prabowo dan Megawati akan bertemu di sebuah tempat yang asyik, meski belum ada kepastian kapan waktunya. Insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat. Timing tepatnya itu kapan sih Mbak? Kalau boleh tahu, karena ini jadi saling tunggu-tungguan ya? Ya nggak saling tunggu-tungguan kan, beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ketemunya di mana Bu rencananya? Di tempat yang asik. Hal pertemuan Prabowo dan Megawati juga dikonfirmasi oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko. Bahkan Dasko memastikan santapan yang akan disediakan untuk pertemuan Prabowo Megawati sudah ditentukan. Sebenarnya begini, komunikasi sudah dijalankan, tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat, ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan, itu aja. Oke? Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menghabiskan masa jabatan Presiden yang tersisa kurang dari 1 bulan, Presiden Joko Widodo menyambangi masyarakat di sejumlah kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak berkantor di IKN mulai pertengahan bulan ini, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di sejumlah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Di Kabupaten Berau, Jokowi meninjau Pasar Sanggam dan melihat perkembangan pelayanan RSUD Dr. Abdul Rifai. Saat meninjau Pasar Sanggam, Jokowi mengungkapkan kekagetannya dengan sambutan meriah masyarakat. Pertama kali saya ke Kabupaten Berau. Saya sangat kaget sekali antusias masyarakat di sini karena mungkin ya baru pertama kali. Tapi yang saya senang, saya cek tadi harga-harga di pasar semuanya pada harga yang baik, harga yang bagus, harga yang stabil. Usai mengunjungi Pasar Sanggam, Jokowi melanjutkan kunjungan ke RSUD Abdul Rifai. Jokowi mengatakan telah berbicara dengan Presiden terpilih untuk memastikan pembangunan RSUD Abdul Rifai tetap dilanjutkan, termasuk memastikan terjaminnya pasokan listrik untuk rumah sakit ini. Selain di Kabupaten Berau, sebelumnya Jokowi juga menyapa ratusan siswa SMK Negeri 1 Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Di sini Jokowi membuat games berhadiah sepeda. Saat mengunjungi gudang Bulog Kabupaten Pasir, Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Saya adalah manusia yang tidak sempurna,
penuh dengan kekurangan, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, kekilapan, kekurangan dalam saya membuat kebijakan-kebijakan untuk rakyat. Dari Kabupaten Pasir dan Berau, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba divonis 8 tahun penjara pada kasus korupsi dan gratifikasi. Istilah Blok Medan yang ditujukan kepada Bobi Nasution sempat muncul selama proses persidangan. Abdul Ghani Kasuba dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ternate, Maluku Utara. Terdakwa suap dan gratifikasi diwajibkan membayar uang pengganti 100 miliar lebih dan 90.000 US dollar. Vonis ini 1 tahun lebih ringan dari tuntutan JPU KPK 9 tahun penjara. Selama proses persidangan, nama Bobi Nasution sempat disebut dengan istilah Blok Medan. Namun, menantu Joko Widodo tersebut enggan mengomentarinya. Hakim juga memvonis Ramadan Ibrahim, ajudan Abdul Ghani Kasuba, dengan divonis 4 tahun 6 bulan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Pemirsa, 3 paslon kepala daerah Jakarta berebut menangkan suara warga Jakarta. Mulai dari bernostalgia di lokasi syuting Sidul anak sekolahan hingga mengumbar janji akses internet gratis dan kredit mesra. Gaya santui, calon wakil gubernur nomor urut 3, Rano Karno, mencuri perhatian emak-emak di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mendatangi undangan kawan lama sekaligus politikus senior PDIP, Sutrisno, jadi strategi Bang Dul di hari kedua kampanyenya. Tak hanya itu, kawasan Lenteng Agung yang menjadi lokasi syuting acara beken televisi Sidul anak sekolahan yang pernah dilakoninya membuat Rano Karno merasa dekat dengan masyarakat setempat. Yang pasti ini yang saya menjadi semakin semangat, partisipasi masyarakat semakin tinggi. Itu yang luar biasa. Ya mungkin dilihat dari yang diundang, yang datang ini luar biasa. Gitu. Lain cara dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, yang memilih hadir berdialog bersama para pejabat Pemda DKI. RK kembali mengumbar janji kampanye, salah satunya membuat kredit mesra untuk membantu permodalan golongan ekonomi rendah. Kredit mesra itu sudah saya jalankan. Itu kalau dulu di Jawa Barat oleh Bank BJB, nanti oleh Bank DKI. Siapa yang disasar? Golongan yang nggak bisa pinjam ke bank. Ya, makanya disebut kreditnya kelompok. Karena dia tidak punya agunan. Kalau pakai bank konvensional kan minta agunan. Ini kan enggak. Tak hanya itu, sederet janji perbaikan untuk Jakarta juga akan dijalankan. Wakil Gubernur Jakarta dari jalur independen, Kun Wardana Abioto, juga kembali menebar janji memberi akses internet gratis di setiap rumah warga. Jadi RT RW kita menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 Mbps. Dan kita sudah buat kajian, kita akan menggratiskan itu. Dengan adanya akses internet gratis, Kun meyakini masyarakat dapat berkarya lebih kaya tanpa harus meninggalkan rumah, sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi udara Jakarta. Diharapkan janji-janji kampanye bukan ajang sekedar menarik suara belaka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pada hari kedua kampanye, para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terus menebar janji demi meraih simpati. Sejumlah daerah yang diyakini menjadi kantong suara juga terus didatangi demi meningkatkan elektabilitasnya.
Hari kedua kampanye menemui kader PDI Perjuangan di Brebes, Jawa Tengah. Calon Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa, menjanjikan program penanganan kemiskinan dengan menyediakan lapangan kerja dan menarik pengusaha maupun instansi jika nanti terpilih. Saat berkunjung ke Pondok Pesantren As-Sodikiyah Kiai Haji Sodik Hamzah di Semarang, calon Gubernur Jawa Tengah lainnya, Ahmad Lutfi, berjanji akan menjalankan pesantren Obah. Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Hasan Basri Sagala, menemui ratusan penyandang tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Hasan berjanji membangun gedung sekretariat Pertuni. Terkait ketidakhadirannya di deklarasi damai, Hasan mengaku sudah menunggu lebih dari 1 jam, namun acara tak kunjung dimulai. Hasan pun meninggalkan lokasi untuk melanjutkan agenda lain. Relawan salah satu elemen penting bagi calon kepala daerah. Relawan bisa bertemu masyarakat. Hari kedua kampanye, Tri Risma Harini dan Gus Hans menghadiri Rakerdasus PDI Perjuangan Jawa Timur di Surabaya. PDIP menargetkan memenangkan suara di seluruh daerah di Jawa Timur. Hovifah Indar Parawansa menghadiri pengukuhan Dr. Honoris Causa Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum PBNU di Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sementara hari kedua kampanye dimanfaatkan Cawagup Jawa Timur nomor urut 1, Lukman Hakim berkunjung ke Pondok Pesantren As-Saidiyah 2, Bahrul Ulum di Dusun Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Lukman Hakim juga mengagendakan kunjungan ke makam para pendiri NU. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, Isra Nur dan Hadi Mulyadi menghadiri deklarasi kampanye damai yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum di Balikpapan. Kampanye damai juga digelar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, Banten. 29 paslon kepala daerah di Kalimantan Timur pada kontestasi Pilkada Serentak 2024, diantaranya Cagup dan Cawagup Isran Hadi ikuti deklarasi kampanye damai. Deklarasi yang digelar di Sport and Convention Center Dom Balikpapan ini merupakan upaya KPU dan Polda Kalimantan Timur dalam mewujudkan pemilu damai dan kondusif. Dengan program Kaltim Berdaulat, paslon yang diusung Partai Perindo Isran Nur Hadi Mulyadi optimis menang di kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Partai Perindo Kaltim itu mendukung pasangan calon Isran Nur dan Hadi Mulyadi yang nomor urut 1 ya di Kalimantan Timur. Kita optimis akan bisa memenangkan pasangan calon nomor 1. Sementara itu, Cabup dan Cawagup Tangerang yang diusung Partai Perindo Maisal Intan juga menghadiri deklarasi kampanye damai di kantor KPU Kabupaten Tangerang. Pasangan Maisal Intan yang berkomitmen membangun rumah aman bagi perempuan dan anak ini turut menyuarakan kampanye gembira dan semarak tanpa anarkisme dan narasi negatif pada deklarasi tersebut. Deklarasi damai, ya. Kami dengan Ibu Intan sudah datang dan akan terus mengikuti agenda yang sudah ditetapkan oleh KPU. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang baik dan positif untuk kepentingan Kabupaten Tangerang. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angelata Nusudibyo ini akan menggerakkan seluruh kadernya untuk memastikan kemenangan pasangan calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Presiden Joko Widodo berharap agar Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih meneruskan program bantuan pangan beras 10 kg. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa bantuan pangan menjadi langkah penting di pemerintahan dalam memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan program bantuan pangan berjalan dengan baik. Presiden Joko Widodo berharap agar Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih meneruskan program bantuan pangan beras 10 kg. Bantuan ini sudah diberikan Jokowi sejak tahun lalu. Presiden Jokowi menyatakan bantuan pangan menjadi langkah penting pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan program bantuan pangan berjalan dengan baik. Dengan dimulainya distribusi di Kabupaten Pasir, Jokowi berharap masyarakat di seluruh Indonesia dapat menerima manfaat dari program ini, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Ya, ini kita
mulai memberikan bantuan pangan 10 kilo untuk bulan Oktober. Dimulai dari Kabupaten Pasir dan tadi sudah diterima oleh masyarakat. Saya kira nanti di kabupaten lain, provinsi lain juga segera dimulai di awal Oktober. Seperti diketahui, bantuan pangan beras 10 kg awalnya diberikan setiap bulan sejak akhir 2023. Namun pada pertengahan 2024 intensitasnya sedikit dikurangi, bantuan cuma diberikan 2 bulan sekali hingga Desember 2024. Berikutnya, Perum Bulog memastikan terus melakukan sinergi yang kuat dan luas kepada pemerintah daerah dalam menstabilkan harga beras di berbagai daerah. Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari menegaskan bahwa perlu upaya optimalisasi kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan harga beras. Untuk itu, Bulog terus melebarkan intervensi harga beras dengan berbagai upaya strategis yang sejalan dengan kebijakan pengendalian inflasi di setiap daerah. Untuk realisasi upaya untuk stabilisasi harga beras, kami sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun dengan TPID untuk melakukan optimalkan dan meningkatkan jumlah penyaluran beras SPHP, baik melalui gerakan pangan murah tadi bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun dengan kerjasama dengan pengecer-pengecer di pasar tradisional dan di luar pasar. Jadi kita berupaya untuk memposisikan beras SPHP di lokasi-lokasi yang mendekati dengan konsumen, sehingga masyarakat bisa dengan cepat mendapatkan beras pada harga yang maksimal HET tersebut. Presiden Joko Widodo menanggapi laporan Bank Dunia soal harga beras Indonesia yang tergolong tinggi di antara negara-negara ASEAN. Harga tinggi itu disebut tidak sejalan dengan kesejahteraan petani. Dalam kunjungannya meninjau gudang Perum Bulog di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Jokowi mengatakan mahalnya harga beras dipicu oleh harga beras impor yang dihitung dengan skema free on board atau VOB. Presiden menilai bahwa harga beras impor dengan skema FOB sudah terbilang mahal, yakni sekitar 8 juta rupiah sampai 9 juta rupiah per ton. Ditambah juga dengan biaya pengiriman barang lewat laut sekitar 600 ribu rupiah per ton. Presiden Joko Widodo juga tidak menyebut mengapa memilih impor daripada meningkatkan produksi beras yang pernah mereka janjikan kampanye dahulu. Coba dilihat harga beras FOB itu berapa. Kira-kira 530 sampai 600 US dollar. Ditambah cost itu freight cost kira-kira 40-an dolar. Coba dihitung berapa. Jadi kalau membandingkan itu mestinya di konsumen. Ya, itu akan kelihatan. Mestinya kalau harga beras baik, artinya harga gabah juga baik. Kalau harga gabah baik, artinya harga jual petani juga mestinya baik. Kalau tidak ada distorsi di lapangan. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman merespon laporan Bank Dunia yang mengungkapkan bahwa produksi beras Indonesia akan mengalami penurunan secara signifikan. Dalam kunjungan di Kalimantan Tengah, Mentan Amran menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus melakukan gerak cepat optimasi lahan pertanian seluas 500.000 hektar. Yang di mana gerakan ini merupakan upaya pemerintah dalam membuat lumbung pangan nasional sekaligus mengantisipasi terjadinya darurat pangan global. Di sisi lain, pemerintah bergerak cepat mengatasi darurat pangan karena persoalan pangan tidak bisa ditunda dan sangat krusial. Untuk itu, Kementerian Pertanian optimis bahwa Indonesia akan segera mencapai swasembada dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Akan mengembangkan padi di Kalimantan Tengah. Ini kita rancang minimal 500.000 hektar, syukur-syukur bisa 1 juta hektar. Anggarannya kita siapkan, insya Allah mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan sudah mulai bekerja. Kita ini gerakan cepat atas arahan Bapak Presiden dan juga Presiden terpilih. Dua-dua beliau
meminta, memerintahkan pada saya bergerak cepat. Karena darurat pangan tidak bisa ditunda. Ini sangat krusial, sangat mendesak. Prinsipnya adalah kita harus bergerak cepat. Anggaran sudah disiapkan, tetapi itu untuk anggaran 2025. Rancangan kita 500.000 hektar sampai 10. Pemirsa, Badan Pusat Statistik menyebut kunci untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim adalah meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Pelaksana Harian Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adi Ninggar Widya Santi mengatakan bahwa jumlah rumah tangga miskin dan miskin ekstrim terbukti banyak bergantung kepada sektor pertanian. Amalia juga mengutip data hasil Susenas Maret lalu yang menyebutkan bahwa sumber penghasilan utama hampir separuh rumah tangga miskin atau sekitar 48% berasal dari sektor pertanian. Menurut Amalia, mayoritas mata pencarian utama dari penduduk miskin adalah di sektor pertanian. Lebih khusus lagi, mayoritas rumah tangga miskin di pedesaan yang angkanya mencapai 65% bergantung kepada sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Sumber penghasilan utama hampir separuh rumah tangga miskin atau sekitar 48,86% berasal dari sektor pertanian. Jadi mata pencaharian utama dari penduduk miskin mayoritas adalah sektor pertanian. Lebih khusus lagi, mayoritas rumah tangga miskin di pedesaan, yaitu sebesar 65,36% bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada siang hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang berada di kawasan Halim, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih rekan Nata dan juga selamat siang pemirsa. Berbagai aktivitas siang hari Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimana kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Halim, Jakarta Timur. Di mana dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah exit tol Halim yang akan mengarah ke MT Haryono ataupun Cawang. Siang hari ini dalam situasi ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2, roda 4 dan juga angkutan umum. Dan antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami menghimbau kepada para pengendara khususnya taksi agar tidak berhenti di bahu jalan karena dapat menghambat pengguna jalan yang lain. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda karena banyaknya kendaraan besar yang melintas di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas dari arah MT Haryono ataupun Cawang yang akan menuju ke arah tol Jakarta Cikampek ataupun yang akan menuju ke arah Bandara Halim saat ini terlihat kondusif lancar dan kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat ditempuh berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan pemirsa, meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup normal di berbagai arahnya, diharapkan kepada para pengendara untuk menempuh kecepatan kendaraan dalam batas normal untuk mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga bahwa akhir-akhir ini cuaca di ibu kota Jakarta tidak menentu. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu menggunakan jas hujan tetapi tidak berjenis ponco serta tidak menuduh di bawah flyover maupun underpass karena dapat menyebabkan ketersendatan dan juga dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15169 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian dapat kami informasikan langsung dari kawasan Halim, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporan Anda dari kawasan Halim, Perdanakusuma, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, kemarin sejumlah pembalap MotoGP berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon untuk menghijaukan kawasan sirkuit Mandalika. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pembalap terhadap lingkungan di Mandalika. Mengisi waktu sebelum sesi balap dimulai, sejumlah pebalap MotoGP mengikuti penanaman pohon di kawasan sirkuit Mandalika.
Di antaranya tampak Miguel Oliveira dari tim Trackhouse Racing dan Johan Zarco dari tim Castrol Honda. Penanaman pohon juga diikuti sejumlah pembalap Moto2 dan Moto3 bersama anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan sirkuit Mandalika. Penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian pembalap terhadap lingkungan di Mandalika sehingga menjadi kawasan ekowisata dan kawasan yang ramah lingkungan. Sebagai bentuk komitmen menjaga lingkungan, para pembalap menempelkan cap telapak tangan mereka pada papan yang telah disediakan. Rencananya sebanyak 10.000 pohon bakal ditanam di kawasan sirkuit secara berkelanjutan. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat industri turisme atau kawasan kayak Mandalika ini tidak hanya sebagai kawasan eko pariwisata saja, tapi juga yang go green, gitu, yang ramah lingkungan, gitu ya. Balap MotoGP akan dimulai hari ini dengan melangsungkan sesi latihan resmi. Sementara pada hari Sabtu berlangsung sesi kualifikasi dan sprint race MotoGP. Sedangkan main race berlangsung pada Minggu siang. Dari Lombok Tengah NTB, Emma Widiawati, iNews melaporkan.